Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas live stream saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andi Fadia Zahra Baso, biasa dipanggil Fadia. Saya lahir di kota Makassar pada tanggal 6 September 2005. Pada saat ini saya berusia 19 tahun. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Hobi saya yaitu menonton drakor. Nah, pada live stream kali ini saya akan memaparkan dengan menggunakan teori perkembangan anak gen biasa. Nah, teori perkembangan anak gen biasa ini adalah salah satu teori perkembangan kognitif yang paling berpengaruh dalam psikologi. Biasa berpendapat bahwa anak-anak melalui serangkaian tahap perkembangan kognitif yang berbeda, di mana mereka secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, teori gen biasa ini terdiri dalam 4 tahap utama yang masing-masing ditandai oleh cara berpikir yang berbeda. Tahapan yang pertama yaitu tahap sensori atau sensori motor pada umur 0-2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional pada umur 2-7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret yang berumur 7-11 tahun, dan tahap operasional formal pada usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, kali ini kita masuk di tahap masa prenatal. Waktu mengandung, ibu saya tidak mengidam hal tertentu, tetapi ibu saya menjadi sangat suka makan makanan pedas, padahal ia sebenarnya tidak bisa atau tidak tahan dengan makanan pedas. Selama kehamilannya, ibu saya sangat menjaga kesehatannya dengan rutin memakan buah-buahan dan sayuran. Ibu saya juga rajin melakukan olahraga untuk ibu hamil seperti naik turun tangga secara berulang. Nah, kita masuk pada tahap pertama, yaitu tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Saya dilahirkan melalui persalinan normal pada usia 9 bulan dengan berat 2-6 gram dan panjang 53 cm. Berdasarkan informasi dari orang tua saya cepat berbicara, merangkak, duduk, dan berdiri. Saya juga lumayan cepat berjalan karena ayah dan ibu saya selalu mengajak saya berlatih. Lingkungan keluarga saya juga sangat aktif mengajak dalam bermain, sehingga saya bisa tumbuh menjadi anak yang aktif, agak cerewet, dan suka berlari-larian. Yang kedua ada tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Menurut cerita dari orang tua saya, saat kecil saya dikenal sebagai anak yang aktif, banyak bicara, dan mudah menangis. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwa saya mendapat ASI eksklusif selama 2 tahun. Karena sifat saya yang sangat aktif dan sulit diam, kedua orang tua saya memutuskan untuk memasukkan saya ke PAUD pada usia 3 tahun. Di usia tersebut, saya sudah mulai bisa berinteraksi dengan teman-teman sebaya saya. Oke, yang ketiga ada tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada umur 7-11 tahun, saya mulai menguasai kemampuan konservasi, di mana saya mulai bisa membaca, menulis, dan menghitung. Berdasarkan informasi dari orang tua saya, pada tahap ini saya sudah bisa mengerjakan tugas atau PR dari sekolah secara mandiri. Saya juga sudah mampu berinteraksi dengan sekitar sehingga saya memiliki banyak teman di sekolah. Pada tahap ini saya juga sudah bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah untuk membantu ibu saya, seperti menyapu dan mencuci piring. Saya juga sudah mempelajari tentang etika dan moral, sehingga saya mulai merasakan malu dan perasaan tidak enak pada orang lain. Yang terakhir ada tahap operasional formal pada usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, pada tahap ini saya memiliki kemampuan pemecahan masalah dan berpikir yang saya rasa cukup baik. Saya juga pandai bersosialisasi, baik itu di lingkungan keluarga ataupun teman sebaya. Saya juga aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dapat mengasah kemampuan berpikir, bersosialisasi, dan memecahkan masalah. Saya juga gemar mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti drum band, posisi cilik, dan gerak jalan. Nah, sekian dari live stream saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.